Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita. Terima kasih Pak Soehartono, Pak Arlo Simbolon, ini senior Bogasari ini. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Bapak berdua berkenan untuk di acara kami, acara Bincang Senior namanya. Kita makanya sebut BS. BS itu singkatan dari Bincang Senior, kira-kira gitu. Terima kasih. Ini bagian dari acara kita dalam rangka menyambut ulang tahun Bogasari yang ke-50, ulang tahun emas kalau orang bilang, gitu ya. Nah, kita kemarin berpikir, wah sebaiknya kita ada acara nih. Coba kita telusuri lagi jejak sejarahnya Bogasari melalui para senior-senior kita, gitu. Dan kemudian dari jejak sejarah tadi kita bisa mendapatkan hal-hal atau nilai-nilai kehidupan lah, terutama nilai-nilai sebagai seorang pekerja yang bisa kemudian nanti satu yang diwariskan kepada kami, para junior, para penerus, sehingga kami juga tetap bisa, atau generasi berikutnya, karena ini rekaman video, yang generasi berapa tahun ke depan juga pastinya bisa menonton ini kembali ya, bisa meneruskan merawat Bogasari. Jadi kalau kita bilang kemarin itu topiknya melintas generasi merawat Bogasari. Nah, mantap. Melintas generasi merawat Bogasari. Pak Soehartono masuk Bogasari itu tahun berapa Pak persisnya mulainya? Saya masuk Bogasari pada tahun 1971. Tepatnya adalah 15 Agustus 1971, Pak. Masih ingat ya, 15 Agustus. Oke. Ya. Tahu lowongan di Bogasari dulu? Cerita sampai bisa masuk. Begini, kan dulu tidak ada koran-koran pun jarang memuat iklan. Ya. Tidak seperti sekarang ya. Dulu itu media yang ada adalah antar teman. Oke. Nah, antar teman itu memberi informasi ada pabrik tepung loh. Jadi dalam pikiran saya, pabrik tepung apa ini? Saya tidak tahu ya namanya pabrik tepung. Kalau kita membayangkan sebelumnya, tepung adalah ditumbuk terus diayak, dipisahkan gitu kan. Sebetulnya prinsipnya sama, tetapi tradisional beda. Makanya kita coba juga karena ingin tahu, mencobalah melamar ke Bogasari. Dengan informasi dari teman tadi, saya melamar Bogasari dan diterima. Itu cerita singkatnya begitu. Kalau Pak Soehartono waktu masuk Bogasari itu bekal ijazahnya apa Pak? SMA, universitas? Ijazah saya pernah kuliah juga di akademi, di salah satu akademi industri dan pariwisata, jadi ada itunya, tapi yang jelas bahwa saya berbekal itu bisa bahasa Inggris, komunikasi dengan orang yang bule. Dulu kan ada bule kan ya di sana. Di banyak Pak, bukan Itali. Bule. Kalau Pak Simbolon mungkin pertama kali di sana Itali. Tapi kalau di Jakarta itu ada 3 bule. Pertama adalah yang namanya Grant Sampson, itu orang Australia. Dia sebagai factory manager. Di bawahnya ada namanya Pius Baumgartner, orang Swiss. Yang ketiganya adalah satu orang Jerman. Jadi 3 itulah yang itu. Jadi kalau komunikasi ya kebetulan kita bisa komunikasi. Bagaimana Pak Soehartono kemudian bisa bekerja dengan lulusan dari Akademi Pariwisata berbekal bahasa Inggris, kemudian berbekal teknik, lalu ditempatkan di bagian mill produksi? Gimana Bapak cara menyesuaikan diri? Satu yaitu kita belajar. Oke. Jadi kalau kita melihat begitu tidak begitu jauh, 71 masuk itu belum jalan, tetapi adanya satu maintenance, melihat mill yang belum jalan, dari situlah kita belajar. Apakah kelistrikannya, apakah mesinnya jalan. Belum jalan kita mulai ngerti. Nah setelah ngerti nanti dibimbing oleh orang-orang yang awalnya kan kalau awal jalan kan masih orang dari pabrikannya sana ya. Nah itu mulai itu juga kita mulai belajar. Nah dari situlah belajar terus-menerus. Yang perlu adalah kita punya rasa memiliki
dan rasa berjuang untuk karir kita. Itu yang perlu. Apapun latar belakangnya, ternyata bahwa orang yang sukses itu adalah dari sisi merasa memiliki dan perjuangan. 71 saya masih foreman, 73 awal saya sudah menyamai Pak Ali Miller. Oh. Saya diangkat Miller 73. Jadi Miller itu sudah menguasai mesin seluruhnya. Apakah itu dari situ ya? Bagaimana mau belajar dari modal lulusan kuliah bahasa Inggris terus bisa jadi seorang Miller ya. Kalau Pak Arlo gimana ceritanya Pak Arlo nih? Terima kasih. Kalau saya sama dengan Pak Hartono. Kalau saya dulu ketepatan kakak saya itu kerja di karantina Bandara Kemayoran. Oh, oke. Nah, jadi Mr. Yap itu hampir tiap minggu ke Singapura. Oh iya, imigrasi ya. Iya. Jadi ketepatan kakak saya itu dia titip, saya punya adik. Oh iya, lamarannya diantar ke Jalan ASMK nomor 20. Iya Pak Hartono. Betul. Jalan ASMK nomor 20 itu kantor pusatnya dulu. Kantor pusat. Iya. Saya dipanggil dan diarahkan lebih baik di Surabaya supaya nanti kamu jadi operator. Kalau kamu di Jakarta itu tahun 70 akhir. Kalau kamu di Jakarta paling nanti floor packing. Oh, floor packing. Oke. Ya, floor packing. Oh. Oke. Saya di Surabaya ikut masih Jakarta juga proyek, Surabaya juga proyek. Jadi saya resmi diangkat itu tahun 72 10 Juli. Oh, pas operasinya pabrik Surabaya itu ya? Ya. Ya. Itu peresmiannya Surabaya 10 Juli diresmikan oleh Soeharto. Ya. Nah, itu. Jadi kita kerja itu seperti Pak Hartono tadi bilang, bukan masalah ijazah. Saya dulu STM. Oh. Bagian mesin. Oh, STM bagian mesin. Oke. Ya. Dan sebenarnya itu latar belakang pendidikan itu bukan itu menentukan. Kemampuan kita dan keuletan kita mengoperasikan, melihat mil, mau belajar. Karena apa? Dengan ratusan mil. Dan ada lagi yang lucu, bahwa Bogasari sebenarnya adalah salah satu-satunya di dunia yang langsung produksi 15 ton per jam. 15 ton per jam. Oke. Per jam. Itu paling ada dulu itu paling tinggi 8 ton, 10 ton. Indonesia langsung 15 ton dan orang barat itu sebenarnya masih raba-raba dan percobaan di Indonesia. Oh. Iya benar. Percobaan. Iya percobaan. Iya. Nah, dan jujur aja, mereka itu orang barat yang datang di Indonesia itu bukan menguasai mil tapi secara industrial. Mereka menguasai. Tapi operasional mesinnya tidak sama sekali. Belajar di dalam mereka, belajar di Indonesia. Oh. Ya. Jadi nekat juga Pak ya, sama-sama belajar. Memang mereka dibawa karena kenalan. Mereka itu berasal dari pabriknya mesin ini. Seperti Pak Hartono tadi ke Amerika itu ke Kansas kalau tidak salah ya. Betul. Nah, Kansas. Ya, kota Kansas City. Di situ karena apa? Dari sana awalnya mesin-mesin kita jadi produsen mesin yang dipakai Bogasari. Oh. Jadi kita dibuat sekolah di sana itu training itu kalau tidak salah itu sebenarnya berupa fee. Oh, oke. Ya. Iya. Benefit lah ya, benefit lah. Iya. Jadi kita terbuka aja ya. Ini kan cerita ya. Apa-apa ya. Kompensasi lah karena membeli mesin mereka gitu kan, menggunakan mesin mereka. Ya. Dan kita dikasih pendidikan kayak kuliah di sana itu high technology. Oke. Iya. Jadi kita merasakan dulu itu mungkin Pak Hartono setuju apa tidak, suka dukanya itu sampai tahun 80 itu mungkin tahun 80 kita tidak pernah merasakan namanya hari besar. Natal, tahun baru, hari raya, jalan terus. Push. Terus non-stop bukan berarti dibilang ateis, bukan ya, bukan. Dan terus terang aja mungkin yang Muslim juga seperti Pak Hartono, mereka itu malah
sholat Id di Bogasari. Kalau masuk malam. Betul. Ya benar. Ya. Betul, Pak. Nah, Betul, Pak. yang masuk pagi, yang selesai sholat Id langsung berangkat kerja. Oh, tidak libur ya? Padahal waktu itu Tidak hari libur. Idul Fitri. Oh. Iya. Oke. Sampai tahun 80. Apa Jadi, yang menyebabkan itu, Pak, sampai seperti itu? Karena Di kebutuhan tepung kan masih dikuasai oleh Bogasari. Ya. Jangan pernah menghitung-hitung tenaga udah kamu berbuat apa, tapi memang dengan hati bahwa itulah sawah ladang kita di Bogasari. Kita kerja, saya ikut SIP itu 25 tahun. 25 tahun ikut shift. Oke. Ya, saya begitu deputy head miller baru masuk pagi dan head miller tahun 2000-an. Iya. Jadi memang itulah akan naik jabatan. Tidak pernah di dalam pikiran ini naik jabatan. Hanya kerja. Kerja. Gitu ya. Dan kerja itu maka saya bilang dengan hati berusaha mengerti apa di tempat pekerjaan kita itu. Mesin-mesin, bayangkan kalau 400 mesin dikuasai miller, harus tahu di mana. Dan zaman dulu itu setiap saat overload. Overload. Oke. Overload. Karena apa? Belum mengerti. Head miller katanya itu yang dari, kalau head miller dulu dari luar, kayak Surabaya dulu Mr. Giorgio Zaccarelli, buta sama sekali. Oh. Nah, hanya kenalannya factory manager, production manager, Pak Ugo Lusetti, Mr. Ugo Lusetti. Nah, dulu pertama di sini Perangko De Santis. Oh, oke. Jadi mereka dibawa jadi head miller, ya udahlah. Dan kita harus manut, harus ikut. Padahal walaupun mereka nggak ngerti sebenarnya juga gitu ya. Nggak ngerti. Gimana itu? Iya benar. Tapi kita harus akui mereka head miller. Oke. Dan kita tidak pernah memikirkan supaya saya diangkat jabatan saya, enggak. Kita buta soal itu. Kerja terus. Mulai kita 3 shift, dari shift pagi ke shift malam, dari shift malam ke shift sore, minggu lagi masuk shift pagi. Bagaimana Pak Arlo sama Pak Suwartono waktu tanggapan keluarga? Kerja tidak kenal waktu, hari besar keagamaan juga masuk. Gimana Pak waktu itu Pak? Cara menjelaskan mulanya ke orang keluarga? Harus sama-sama nikmati. Ya itulah risiko kerja. Sampai berapa lama Pak begitu terus waktu itu? Berapa tahun tuh? 25 tahun saya masuk SIP. Enggak, maksud saya tadi kita tidak mengenal hari libur, keagamaan, kayak tadi habis sholat. Sampai tahun 80. 80, oke. Ya. Oke, sampai tahun 80 ya. Jadi sesudah mil ada seperti di Surabaya, ada 6 unit, baru mulai agak longgar. Jakarta juga begitu. Kalau dulu masih hanya 4 unit, masih di Uber sama Bulog. Oke. Makanya saya bilang, Pak Prenk itu perhitungannya, tak akui dia hitung, waktu itu 170 juta penduduk Indonesia, sekian persen makan roti setiap hari. Loh, itu perhitungannya. Berarti kita harus menyiapkan tepung sekian ton per hari. Oke. Dan kita jadi mengerti menghitung itu. Oke. Ya kita itu kalau dibilang diporsir, tapi kita nikmati. Oke. Waktu itu 2 kali sebulan gajian. 2 kali sebulan. 2 kali sebulan. Ya. Gimana tuh maksudnya? Ya. Pertengahan bulan, itu akhir bulan, betul. Setengah pokok gaji, setengah gaji pertengahan itu. Oke. Oke. Oke ya. Jadi memang Bogasari pintar supaya tidak habis uang itu langsung. Oke. Ya. Jadi kalau masalah keluarga, saya itukan sedikit, tambahkan sedikit pada Pak Simbolon. Kenapa keluarga menerima? Karena kita tidak neko-neko satu. Kita hanya kerja pulang seluruhnya kepada istri. Istri pasti terima. Keduanya lagi bahwa kalau dulu
di Jakarta, mailer itu dapat mes. Mungkin saya rasa Ya. di Surabaya juga Surabaya iya, juga Mas. iya, cuma di Jakarta hostingnya itu di komplek pabrik. Pabrik. Ya. Kami di luar. Betul. Oh, oke. Iya. Iya. Oke. Fasilitas itu ya. Oke. Betul. Orang-orang yang menjadi karena kan perusahaan baru, perusahaan yang harus jalan ready 24 jam sehari, setahun 365 hari tanpa stop. Yang tadi dibicarakan Pak Simbolon itu betul, dan itu terjadi. Itulah perjuangannya Bogasari untuk memenuhi kebutuhan tepung di Indonesia. Untuk Bulog mengalami pekerjaan yang secara manual, bukan sekarang ini melalui IT. Teknologi ya. Teknologi. Kami dulu tuh cek tepung itu sekali 1 jam. Oh. Iya. Tiap jam. Jangan ya. Sampai sekali per jam. Ya, per jam ya. Iya, mulai dari secara general, kalau ada kotor nanti setiap shifter harus dicek. Itu dulu. Ya. Jadi kita alami kualitas. Iya, dan juga dulu itu tidak sembarang orang bisa grinding. Hanya head miller orang baratnya yang boleh grinding. Oh. Iya. Itu peraturan dulu itu. Miller yang baru dari Malaysia juga waktu itu, termasuk Bambang Kris, Pak Ali Putra di Surabaya itu, Pak almarhum Alek. Iya. Itu mereka itu tidak berhak merubah grinding. Jadi kalau orang barat itu head millernya itu mau pulang, kadang-kadang B1 itu yang namanya gandum ya, B1, B2 itu agak digrinding sedikit. Satu malam kita itu penuh gini DD1, produk DD1 Pak Artono ya. Satu malam tidak tidur. Wow. Mulai yang ditinggal itu sampai besok paginya harus gini terus. Karena apa? Oper. Oh. Shifter tidak mampu. Karena apa? Di grinding B1, B2 yang halus itu banyak, tapi bukan tepung, belum tepung. DD1 namanya produknya itu. Iya. Iya. Jadi butuh ketekunan benar-benar ya. Itu semacam semolina kalau sekarang. Iya, semolina. Tapi kita tidak boleh merubah. Harus mengerjakan karena shifter tidak mampu. Terus jadi sampai besok pagi, apalagi shifter man, sampai besok pagi itu harus terus nguras, keluarkan dari Kalau tidak overload shifternya. Jadi ada sistem di mill itu sangat integrated. Jadi tidak semacam hanya mill kelihatannya begitu, enggak, tapi integrated ternyata. Bahwa filter itu harus dibersihkan, di-maintain, terus kekuatannya harus sekian. Ada rumusnya. Yang melihat gitu. Jadi ini minimal harus sekian, vakumnya sekian di dalam filter itu. Itu ada. Kalau sudah kurang dari itu sudah harus dilakukan sesuatu. Jadi ada banyak manometer. Pelajaran. Di filter itu ada manometer. Ada manometer, betul. Ya. Jadi di manometer itulah kita tahu bahwa vakumnya di dalam filter itu masih bagus, masih kuat untuk membawa produk. Tapi kalau sudah turun, ini jadi harus gimana caranya? Itu pintar-pintar kita. Bekerjalah dengan hati, jangan nuntut saya dapat berapa, tapi bekerjalah dengan baik. Hasil akan menyusul. Benar nggak Pak Zimal? Benar Pak. Hasil itu akan mengikuti kita. Jadi bukan kita menentukan hasil dulu. Oh iya begini. Ya kalau sudah sudah lebih jago ya jangan di situ gitu lah. Tapi kalau inilah tambahan untuk Pak Simbolon tadi. Jadi ada sesuatu hal yang kalau ada ambisi, udahlah tidak akan berhasil. Itu dia. Rata-rata itu. Tono sama Pak Arlo, bagaimana kemudian kita waktu itu memang juga cukup banyak tenaga-tenaga asing. Bagaimana Pak Suwartono, Pak Arlo juga bisa mengelola atau bagaimana waktu itu kemudian tidak sampai terjadi konflik kalau orang bilang antara pri non pri, orang asing dan orang Indonesia gitu, ibarat kata gitu. Gimana dulu Pak melewati masa-masa itu? Tidak kecemburuan sosial. Ya, mungkin saya dulu ya nanti ternyata bahwa
Silakan Pak Hartono. Ternyata bahwa orang asing itu dia adalah orang yang produk peduli terhadap orang lain. Tetapi asal kamu juga peduli kepada kita. Artinya bahwa kita memberikan bahwa kamu tugasmu apa, laksanakan dengan bagus. Itunya adalah hasil. Hasilnya kayak apa? Mereka nggak senang kalau dia dibohongi. Jadi kalau kita ngomong seperti ini bahwa kita bisa dilihat bisa naik sampai jenjangnya. Terakhir saya di produksi itu menjadi production manager, itu adalah dari pengamatan mereka, pengamatan atasan-atasan kita, tetapi disampaikan dan diuji. Orang yang terakhir bahwa di Indonesia yang untuk orang asing itu yang perlunya mereka adalah kerja bagus, kerja yang tidak perlu diawasi harus kerja. Kalau di mil itu tidak diawasi pun juga kerja, karena tidak diawasi kita nggak kerja, kesulitan akan datang ke kita yang seperti tadi bahwa karena awalnya nggak boleh grinding, semuanya kena kita, padahal yang salah mereka, tapi kita tidak bisa menyalahkan orang bule itu bahwa dia grindingnya salah, itu enggak, ya seperti itu. Nah, tapi mereka akan melihat terus. Jadi tidak pernah ada konflik antara ini itu, karena kita tugasnya dari atas, kita mengerjakan tugas itu. Jadi dulu 365 hari per setahun itu Pak Simbolon nggak pernah bolos, nggak pernah. Selain cuti. Selain cuti. Iya, cuti itu pun kalau dibolehin ya Pak ya. Dibolehkan, ya. Cuti itu kalau karena terbukti beliau bisa ke Italia, kenapa? Karena ada penilaian dari atas, pasti itu, dan menjadikan prestasi Pak Simbolon. Apakah prestasi hasil, prestasi disiplin, targetnya tercapai dan lain sebagainya pasti. Dan itu tidak perlu kita diawasi orang, kita ngawasi diri sendiri. Ini pesan untuk yang baru-baru ya Pak Simbolon ya. Baru ya, bahwa kita adalah orang yang harus bisa mandiri, tidak perlu diawasi, tapi punya tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaan kita. Mungkin itu di sesi ini. Pionir ini mengalami masa-masa sulitnya itu karena apa? Bogasari Indonesia itu paling pertama yang mempunyai kapasitas produksi sekian, 15 itu. Itu pertama. Begitu CD, langsung lagi 20 ton per jam. Langsung lagi EF, itu lagi udah mulai 35 ton per jam. Nah, jadi justru orang barat itu bingung melihat kita. Bisa mengerjakan ini mereka sendiri belajar. Dan banyak datang dari luar negeri hanya untuk melihat pabrik tepung. Jadi mereka visitornya itu hanya untuk melihat kok bisa ya gitu. Karena apa? Di tempat mereka itu kayak di Itali, ya paling 8 ton, 10 ton waktu itu. Kami dulu itu disiplinnya itu zaman kami loh. Memang itu zamannya. Disiplin itu wajib Pak, karena sampai sekarang bahkan sekarang di Falsafah Bogasari, kalau Pak Suhartono sama Pak Arlo masih ingat kan, ada tadi kepedulian, kebersamaan, keunggulan, integritas, keterbukaan. Yang terbaru adalah disiplin. Itu bagian dari nilai pekerja Bogasari yang. Tapi kami dulu tidak mengenal bolos. Kalau dia berani bolos berarti dia mau mengundurkan diri. Nggak ada ampun itu langsung dalam waktu 1 hari. Kalau satu hari manggil, kalau sakit, Bogasari punya klinik. Iya. Ya. Kalau ada surat dokter, enggak apa-apa. Jadi memang seperti dibilang Pak Hartono, kita itu diangkat bukan diangkat orang Indonesia. Malah kadang-kadang lihat kita itu benci kalau orang-orang kita itu. Karena dilihat kita itu, wah terlalu begini, terlalu. Memang kita itu menjiwai dengan Pak Hartono tadi dengan hati. Orang Barat itu tahu. Kenapa dulu tenaga inti, kalau kita bilang ngomong tentang tenaga, Miller itu menjadi tenaga inti. Teknik listrik sama teknik
bosnya teknik listrik sama kepalanya teknik Supervisor lah, supervisor. Workshop itu semuanya ditaruh di dalam mes supaya dekat. Kalau ada apa-apa bisa ngeroyok bareng. Istilahnya bisa tidak, saya nanti jemputannya terlambat, saya nanti pulangnya terlambat, enggak. Jadi tenaga tenang, bisa saling ngomong, bisa saling menunjang kalau mestinya ada apa-apa misalkan. Itu pertama kali dasar pikirnya itu, sehingga kita diberikan mes. Apakah Surabaya, mes pun juga Surabaya jauh tapi antar jemput diain. Saya tidak ada antar jemput, berangkat pulang jalan kaki karena dekat kan ya di mes yang sekarang ditempatin kantornya Pak Rudi, itu daerah situlah saya pas di situ dulu. Nah itu saya mulai dari tahun 73 di mes, sudah punya istri, mulai punya anak di situ itu. Tapi karena mereka juga tenang, suaminya kerja dekat dengan rumah, jadi tenang luar dalam istilahnya. Suaminya tenang, keluarganya tenang. Itu yang membuat bahwa orang itu memberikan suatu nilai tambah bagi perusahaan yang memberikan kepada kita motivasi untuk bekerja lebih tadi, bahwa kita harus bekerja dengan hati, kita bekerja tekun, kita bekerja jujur dan lain sebagainya itu. Jadi kalau kita ditanya bahwa keluarga happy saja, happy semuanya, kita juga happy, itu happy. Gimana kalau orang mil tidak mengenal korupsi? Benar. Ya. Benar. Kita itu istilahnya lugu. Di orang mil itu momen udah diarahkan lugu. Hanya tahu kerja. Yang saya bilang itu, saya sebagai pernah head miller ya, itu menjadi user mesin-mesin yang mau datang. Mesin roll, shifting, macam-macam lah mesin yang mau diganti. Itu kita itu istilahnya malah ditawarin, kita enggak ngerti. No gitu. Ditawarin sama produk yang mengirim itu loh, yang mau ngirim itu enggak. Ya. Kenapa? Kita udah merasa kita bekerja itu ladang kita, jadi kita tidak pernah memikirkan untuk itu. Nah, dan saya dulu termasuk pembimbing kalau ada mahasiswa dari IPB, ITB ke Surabaya. Jadi mereka praktek kerja. Nah, saya pernah itu tahu-tahu dikirimin wesel, zaman itu masih wesel. Ya, wesel ya. Saya kembalikan ke Bogasari. Karena itu saya waktu itu jam kerja, bukan di luar jam kerja. Oke. Nah, saya anggap itu di dalam saya membimbing itu pekerjaan saya. Jadi dalam jam pekerjaan saya itu saya dibayar Bogasari. Ini contoh dua contoh yang diakui secara tulus bahwa akhlak, kalau kita ngomong akhlak, ya Pak Simbolan ya, akhlak ini yang mencerminkan moga-moga Bogasari dengan tadi 5 nilai, 6 nilai falsafah tadi. Nilai falsafah. Salah satu dari akhlak ini kita lihat betul. Jadi kita tidak melihat orang, tidak melihat saya dilihat orang, enggak. Dan ini akhlaknya, akhlak mulai dari bekerja, mulai dari kejujuran, mulai dari tidak mau disogok, itu suatu hal akhlak yang bagus. Nah, ini perlu Bogasari istilahnya katakanlah teruskan, diwariskan ya. Generasi penerus ini melihat. Ini testimoni betul loh. Saya juga beberapa kali yang tapi sebelumnya sudah saya cegat dulu. Saya nggak mau. Jadi ini testimoni betul. Jadi sesuatu hal yang kalau enggak kita tidak awet, Pak. Benar. Salah satunya adalah sesuatu hal yang bagus ini, akhlak yang kalau kita bilang akhlak mulia. Siapapun akhlak mulia diperlukan. Nah, ini contohnya untuk generasi yang akan datang ini akhlak mulia.
kita lihat bahwa masih ada orang-orang yang masih membutuhkan bahwa oh ya saya kerja. Bogasari sudah memberikan cukup kok. Cukup yang diberikan Bogasari. Fasilitasnya ada. Perusahaan yang mempunyai dana pensiun tidak banyak di Indonesia. Bogasari yang punya dana pensiun. Nah, itu harus disyukuri. Menurut saya harus menjadi nilaian masuk kepada kita bahwa penerus-penerus ini berjuanglah seperti dulu. 365 hari nggak pernah istirahat. Sakit juga diobati Bogasari ya. Itu tanggung jawabnya Bogasari itu menurut saya bagus. Itu yang mau saya tambahkan kepada Pak. Angker juga gimana Pak? Ada kesan-kesan apa dengan kenangan di tahun-tahun segitu Pak? Kayaknya sih kita mendengar berita-berita itu ya, bahwa kalau kita, apalagi kita dulu saya masih kena shift karena di awal-awalnya nggak kena shift, tapi begitu setengah tahun kemudian sudah mulai produksi, kita kena shift. Kadang-kadang juga yang tadi jam 12 malam harus kerja, jam 8 sore, jam 4 sore harus kerja. Itulah seperti itu. Memang di Tanjung Priok terutama adalah jalurnya yang saya lewati. Kenapa tuh Pak? Itu jalur dari Pasar Senen ke Tanjung Priok lewat Ancol. Itu dulu zaman tahun 70-an, 71, 72, 73 itu masih rawan. Tapi masih, ya, namanya masih Sindang Laut ya sampai sekarang. masih Sindang Laut. Dulu jalan Sindang Laut ya. Bogasari jalan Sindang Laut. Nah, itulah karena pertanyaannya adalah masih rawan, memang rawan. Tetapi ya kita bersyukur bahwa kita punya niat baik, jalan baik, tidak pernah ngutik orang. Ya di situ nggak pernah diutik orang, apalagi dulu rambut saya segini Pak. Rambut saya segini gondrong. Wah. Ya. Berapa tahun Pak sempat gondrong begitu terus kayak Pak Franky gitu? Sampai dengan saya punya anak satu itu tahun 74, 75 masih gondrong. 75. Okay. 75 masih gondrong Mas. Jadi nggak diteruskan kenapa tuh Pak? Ya, saya tuntutan istri. Oke. Orang itu. Kalau tinggal di housing di mes karyawan dari tahun berapa sampai tahun berapa Pak Soeharto? 73. Jadi saya begitu menikah 73. Oh. Hadiah nikah saya diberi mes housing. Yang begitu boleh tinggal Miller, begitu diangkat Sip Miller, supervisor tinggal di housing wajib. Iya, itu 73 itu saya menikah 73 dapat housing itu. Oh, jadi nggak semua yang dapat data tinggal di mes ya, bukan ya? Di housing ya. Jadi Miller setara dengan supervisor. Betul, itu. Karena mengawasi produksi 24 jam tadi kalau ada apa-apa dengan mesinnya. Betul, itu. Ya. Anunya, dasar pikirnya itu. Oh, pertimbangannya di situ ya. Memberi kenyamanan pada Miller itu kalau zaman dulu seperti Pak Simbolon, betul, dah pulang itu bisa mandi tepung. Benar. Mandi tepung. Jadi kalau sudah rumah datang dekat rumah, itu kalau masih pakai mobil, mungkin orang bawa tepung, tapi karena dekat rumah, langsung rumah. Ya. Kalau dikumpul-kumpulkan tiap pulang itu bisa dapat berapa gram itu? Tiap hari harus cuci baju itu. Dan harus ganti. Gitu ya. Oke. Kalau kalau Aswartono tahun 73 sampai tahun berapa Pak di housing Pak di Wisma? 73 sampai dusir. Tahun 8. Tahun 90? 98. Oh. 98 awal saya pertengahan lah saya pindah ke sini. Sebelum ganti Soeharto. Kalau Pak Arlo juga sama ya, reformasi ya. Belum. Jadi housing ya, terus terang aja. Bangga. Tidak ada yang kita tanggung. Bangga. Semua ditanggung perusahaan. Lampu putus 24 jam, lampu itu tidak pernah mati tuh. Kalau Pak Arlo ini berarti berapa tahun Pak masa kerja kemarin? 35 tahun. Ya. Wow, 35 tahun. Nah, dari masa kerja 35 tahun itu Pak Arlo apa nih yang paling berkesan, yang susah dilupakan lagi dari di luar dari yang sudah tadi kita tadi ceritakan tadi yang Pak Arlo ceritakan tadi?
Saya pernah dapat hadiah dari Perangko Desentis. Hari ulang tahun di Bogasari tanpa saya sadari. Hadiah maksudnya gimana? Dapat hadiah gini. Saya sip malam, kita kan anak Danau Toba. Ya. Nah, sip malam ada apa namanya itu tongkangnya Bogasari hanyut ke laut. Dari dermaga. Ada 2 orang di atas. 2 orang dermaga. Dan tidak bisa renang kayaknya. Ya. Jadi satpam dari sana itu hubungi siapa yang bisa bawa bot. Ya. Saya orang mil pabrik. Saya bilang saya bisa. Saya bawa botnya Bogasari untuk mengejar mereka. Nah, begitu di tengah saya kejar mereka, dapat saya sorot dengan lampu, kelihatan saya perane mereka, tongkangnya saya ikat di laut, orangnya saya bawa pulang. Ya. Ya itu, saya tidak tahu itu hanya cerita, saya juga tidak tahu ceritanya, tahu pas ulang tahun Bogasari saat itu saya dipanggil ke depan, diberikan hadiah sama Perangko Desentis. Ya. Manajer, ya, general manager istilahnya waktu itu Pak ya. Ya. Pak Hartono general manager GM-nya. Oke. Perangko Desentis itu bagus ya, manajemen ilmu sebagai seorang manajer yang bagus. Ya. Manajerialnya. Kayak di Jakarta yang itu Ezio Romani itu. 2 itu orang Italia yang awal-awal itu bagus. Manajemennya dia menguasai manajemen yang bagus. Betul. Dan peduli terhadap karyawan. Saya ya persisnya ya pasti karena 71 masuk, 2001 keluar ya 30 tahun. 30 tahun. Ya. Ini Pak Arlo sama Pak Suhartono pada saat masuk Bogasari sama-sama pekerjaan pertama ya Pak ya? Iya. Tempat kerja pertama ya? Belum kayaknya pernah. Saya kedua ya. Saya kedua. Oh, oke. Saya kedua. Kayaknya sih tidak ada yang berkesan ya. Artinya bukan tidak ada yang berkesan. Semuanya berkesan. Kesannya baik semua. Ya. Hanya satu yang terbaik yaitu pernah mendapatkan apa namanya itu hadiah THR dalam setahun itu 2 kali. Pak Arlo mungkin juga. Harapkan yang generasi baru itu ya begitu. Jangan ngomong. Yang utamanya sekarang adalah yang menjadikan bahwa Bogasari salah satu yang perusahaan swasta yang jarang ya mempunyai dana pensiun. Bogasari punya. Itu pertama. Iya, yang pertama. Perusahaan pertama ya. Dan THR paling besar. Saya belum sempat mencicipi itu Pak. Saya tahun 2000. Jadi kalau ada orang yang menomor-2kan Bogasari, contoh begini. Ya. Dia kerja di luar dengan kerja di Bogasari. Hati-hati. Oh, maksudnya? Kerja di luar. Iya, berarti dia tidak mensyukuri dia kerja. Jadi dia kerja gini loh, kadang-kadang dia di Bogasari istirahat. Itu hati-hati. Oke. Side job, kerja sampingan lah ya. Iya, apalagi dia diproduksi masuk malam, dia tahu begitu sampai di sana, apalagi sekarang ya teknologi. Ya. Udah hanya di-set dengan komputer sekarang. Dengan komputer semua start kok dengan stop. Nggak kayak tadi yang 24 jam putar-putar terus gitu. Iya, enggak. Kalau kita dulu matikan satu-satu Pak Hartono ya. Iya, iya. Panel satu-satu. Kalau mau stop itu satu-satu. Enggak boleh langsung break, enggak ada. Iya, iya. Kalau Pak Arlo kan pernah training di mana saja kesempatan trainingnya Pak Arlo? Hanya kalau training mesin sih ya teknologinya di Itali toh. Oh di Itali, trainingnya di Itali. Tapi training secara lokal di Indonesia sama dengan Pak Hartono mungkin sampai 17 piagam itu sertifikatnya. Lebih mungkin ada 20 itu. Kita harus bangga loh Pak. Kita harus bangga. Iya. Oke. Kalau Pak Suhartono dapat ada. Kalau Pak tadi Pak Arlo di Itali terus punya 17 sertifikat pelatihan. Kalau Pak Suhartono
pernah training di mana saja Pak di luar dan berapa sertifikat nih kalau diingat masih? Saya nggak pernah kemana-mana. Yang paling lama adalah di Bogasari. Kedua, 2 kali saya ke Kansas State University. Ya training Kansas. Ya, Amerika itu. Iya. Oh, di Amerika. Ya itulah itu. Tapi ya kayaknya hampir sama aja sama kita. Nggak dapat. Cuma di sana lebih komplit, lebih terintegrasi dengan itu. Tapi sama aja sama kita. Lebih mendalamin kita karena kita lakukan sehari-hari dengan hati, dengan baik. Itu nggak akan hilang dari pikiran. Terlupakan ya. Nggak akan terlupakan. Jadi kalau kami tidak terlupakan itu waktu praktek kerja di Cremona, Italia. Ya. Kami disuruh praktek, kita udah supir bis. Disuruh bawa oplet. Karena itu minimal yang ada di Italia itu 1 ton per jam. Harus bisa kita kuasai tanpa trouble. Ya. Jadi kita disuruh praktek langsung itu mempraktekkan yang kita kerjakan, yang kita pelajari minimal. Kita udah supir lama kok. Bingung orang Italinya itu. Kok nggak ada trouble? Yang nggak ada trouble, ahli semua. Kan kita bukan belajar awal di sana, udah mengerjakan. Pak Suhartono dan Pak Arlo kan kemudian punya sertifikat pelatihan banyak, punya training di luar negeri banyak. Ibarat kata nih, nilai jualnya tinggi. Apakah waktu itu nggak pernah terlintas untuk kemudian mencari kerja di formil yang bisa memberikan lebih? Kita diajarin Bogasari untuk pintar kok malah ke tempat lain. Dan disitulah dulu saya menangnya itu, kami dari 25 orang yang tes, hanya 3 orang kami yang berangkat ke Itali dari Surabaya. Siapa aja itu Pak? 3 itu Pak? Udah meninggal 2 ini, Marcos dengan Johannes. Kalau Pak Suhartono gimana Pak? Di Bogasari maksudnya Pak, waktu masih aktif, sudah mulai punya kapasitas nambah, mau cari yang lebih, pernah terpikir atau merasa sudah cukup dengan di Bogasari? Kayaknya sih yang kedua ini. Sudah cukup, ya benar. Sudah kita sudah sangat diperhatikan ya. Jadi rumah anak-anak sekolah semua seperti saya, 4 anak saya semua ada S1, S2. Ya udah, cucu udah 10. Semua dari Bogasari. Nah, punya mobil sampai sekarang. Jujur ini ya. Ya jujur Pak. Pensiun saya sampai sekarang belum saya utik. Iya. Oh ya. Iya. Jadi pesangon saya sampai sekarang belum saya utik-utik. Saya mutar-mutar itu aja. Ya, ibu rumah pintar ngatur ya sampai sekarang. Yang tabungannya selama kerja itu yang kami manfaatkan. Pak, kita ada berapa anak Pak? 4 atau berapa? 4. Sudah menikah semua. Sudah kawin semua. Sudah menikah semua. Alhamdulillah. Saya laki 1, Pak Artono. Pak Artono berapa laki? Laki 3. Oh, perempuan 1 berbalik. Berbalik. Pak Suhartono, Pak Arlo yang sudah menyampaikan paparan kilas balik bagaimana awal perjuangan di Bogasari, yang sungguh banyak mengajarkan banyak hal nih buat kami. Tadi terutama kerja dengan hati. Tangan boleh keras bekerja tapi hati tetap lembut ya. Mewariskan dan falsafah-falsafah nilai-nilai Bogasari itu sudah nampak dari semenjak awal dari tahun 70-an itu, sebelum itu juga diluncurkan. Bicara soal kepedulian, kebersamaan, keterbukaan, bahkan tadi soal disiplin yang belakangan ini dijadikan juga bagian dari 6 nilai pekerja Bogasari. Sebagai penutup Pak, apa nih Pak Suhartono yang bisa sampaikan buat kami melalui acara Bincang Senior ini? Saya Suhartono yang sudah pensiun mengharapkan bahwa teman-teman atau generasi penerus ini menjadi orang yang artinya menjadikan untuk mendukung seluruh kegiatannya untuk Bogasari. Jadi bekerjalah dengan tekun,
bersosialisasi yang baik dengan Bogasari, dan yang perlu adalah Bogasari sudah memberikan perlindungan yang cukup bagus. Saya rasa itu. Karena ketepatan di Surabaya juga, saya dulu sering ikut menjadi panelis penerimaan karyawan. Oke. Jadi saya mengharapkan, menghimbau yang sudah menjadi karyawan Bogasari, berbahagialah. Belum tentu engkau yang paling pintar, yang paling baik, tapi Tuhan memberikan kepadamu karunia menjadi karyawan Bogasari. Manfaatkan dengan baik. Jangan kerja neko-neko, kerja yang baik. Disiplin itu keluar dari hatimu sendiri. Disiplinkan dirimu. Anggap Bogasari itu menjadi sawah ladangmu. Rawatlah dengan baik. Pasti menghasilkan panen yang baik. Pimpinan-pimpinan Bogasari tidak pernah menutup mata terhadap karyawannya. Itu yang bisa kami sampaikan. Semoga Bogasari tetap maju. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Arlo, Pak Soehartono. Inilah perbincangan kita seri pertama Bincang Senior dalam rangka ulang tahun 50 tahun Bogasari, dengan topik kita tadi melintas generasi merawat Bogasari. Terima kasih untuk semua hal yang sudah dipaparkan, yang semakin menguatkan kita kami ini para penerus untuk tetap tekun bekerja dan tetap merawat Bogasari bahkan sampai 100 tahun ke depan atau bahkan lebih dari 100 tahun. Terima kasih Pak. Ini sebagai closing, kita tutup dulu acara kita ini secara formal. Sehat selalu buat keluarga Pak Soehartono, anak, menantu, cucu, juga Pak Arlo, anak, menantu, cucu, dan Ibu pastinya, Ibu. Istri Pak Soehartono, Ibu, istri Pak Arlo Simbolon juga sehat selalu. Kiranya kami juga, biar perbincangan ini tetap menjadi berkah bagi banyak orang nanti setelah disaksikan oleh teman-teman Bogasari. Terima kasih Pak, salam sehat selalu.